Baik, kita mulai lagi soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke. Kalau tadi dari grafik menuju persamaan, sekarang agak sedikit berbeda. Sekarang lebih ke persamaan kuadratnya saja ya, tidak ada grafiknya. Jadi tidak ada fungsinya ya. Karena fungsi itu pasti berhubungan dengan daerah asal dan daerah hasil, dan otomatis itu berhubungan dengan grafik ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kita perhatikan untuk soal yang berikut ini. Persamaan X kuadrat kurang dalam kurung A tambah 2 X kalikan X tambah A sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Jika P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 28, maka nilai A positif yang memenuhi adalah. Oke, baik. Yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. Saya kasih ini dulu ya. P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. P kuadrat tambah Q kuadrat. P kuadrat tambah Q kuadrat ini akan sama dengan P tambah Q dalam kurung ya, kuadrat dikurang 2 kali P kali Q. 2 kali P kali Q. Oke. Itu yang perlu diingat dulu ya. Oke. Ini akan sama dengan, saya kasih ini dulu. Saya kasih kotak dulu ya. Oke, kalau ini A dan B ya tinggal diganti saja. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat kurang 2AB ya. Itu hanya simbol hurufnya saja. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah siapakah P tambah Q ya. Siapakah P tambah Q? Siapakah P tambah Q? Saya pakai warna hijau ya. Siapakah P tambah Q ya? P tambah Q itu adalah, lihat ya, ini secara umumnya ya. Kalau kita ingat persamaan umum dari persamaan kuadrat itu kan adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini ya. Ini jangan lupa. Nah, P tambah Q itu adalah negatif dari si B. Ya, negatif dari si B. P tambah Q itu adalah negatif dari si B dibagi dengan A ya. A di sini ya. A. Oke. Itu adalah P tambah Q. Sekarang untuk P kali Q ya. P kali Q itu siapa? P. Kurang jelas. Kalau warna kuning kurang kelihatan ya. Orange saja ya. P kali Q atau PQ itu siapa? P kali Q. P kali Q itu adalah si C dibagi dengan A. C dibagi dengan A ya. Oke. Itu yang perlu diingat dulu ya. Jadi ini yang perlu diingat. Oke. Kita kasih kotak ya. Ini yang perlu diingat. Nah, siapa B tadi? Siapa A? Dari persamaan umum ini. AX kuadrat tambah BX tambah C ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sekarang kita kerjakan. AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau kita perhatikan, berarti B-nya siapa B-nya? B-nya itu adalah negatif. Ini B ya. Saya kasih warna hijau ya. B-nya itu ya. Yang ini si B. Yang menempel di X. Nah, itu si B ya. Si C yang mana si C? Si C itu yang ini. Nah, itu ya. Siapa si A? A itu adalah yang ini. Yang menempel di X kuadrat. Berapa yang menempel di X kuadrat? 1 ya, bilangan 1. Kalau tidak ada 1. Kalau tertulis berarti ada 2, 3. Ini kalau nggak tertulis berarti 1. Oke, sekarang kita kerjakan di sini ya. P tambah Q berarti P tambah Q itu akan sama dengan negatif dari negatif siapa tadi? A tambah 2 ya. Negatif dari negatif A tambah 2. Oke, gitu ya. Jadi negatif yang ini berasal dari sini. Sedangkan negatif ini memang B-nya adalah negatif A tambah 2. Paham ya? Dibagi dengan 1. Maka kita kerjakan dulu, berarti ini akan sama dengan negatif-negatif jadinya positif. Berarti A tambah
2 ya. Itu P tambah Q-nya. Sekarang P kali Q-nya. C per A. Siapa C-nya? C-nya adalah A ya. A di sini bukan A yang itu ya. A yang ini A soal. Kalau A yang di sini adalah rumus persamaan umumnya. Berarti koefisiennya ya, koefisien dari X kuadrat. A per 1. Berarti ini akan sama dengan A. Oke, sekarang kita kembalikan. Tadi yang diketahui adalah P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 28. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 28. Berarti tadi P kuadrat tambah Q kuadrat sudah kita punya. Berarti P tambah Q ini ya, kembali ke ini. Nah, yang ini ya. P tambah Q kuadrat. P tambah Q adalah A tambah 2. Berarti A tambah 2 dikuadratkan. Kemudian dikurang 2 kali PQ. PQ-nya adalah A ya. Akan sama dengan, berapa sama dengannya? 28 ya, sama dengan 28. Oke. Kita kerjakan ini A tambah 2 kuadrat jadinya apa? A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Silakan kalian distribusikan ya, distribusikan. Dikurangi 2A. 28-nya kita pindah ke sini jadi negatif 28 sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan A kuadrat 4A dengan min 2A jadi 2A. 4 dengan negatif 28 jadi negatif 24. Ini akan sama dengan 0 ya. Sekarang tinggal kita faktorkan ya. A kemudian di sini A sama dengan 0. Negatif 24 perkalian dari 4 kali 6 bisa, 12 kali 2 bisa, 8 kali 3 bisa. Yang cocok kayaknya 6 kali 4 ya. 6 dan 4. Yang kita inginkan di sini negatif, berarti salah satunya harus negatif ya. Yang mana yang negatif? Kayaknya yang 4 ya. Supaya jadi positif 2 ya, supaya jadi positif 2. 6 dikurangi 4 kan nanti 2. 6 kali negatif 4 negatif 24. Oke. Sehingga A-nya adalah negatif 6 atau A-nya adalah 4 ya. A-nya negatif 6 atau A-nya 4. Nah, sekarang kita perhatikan yang diinginkan soal A-nya yang bagaimana? A-nya yang bernilai positif ya. A-nya yang bernilai positif. Kalau kita gini kan lebih besar enggak kira-kira? Lumayan besar sedikit ya. Oke. Yang diinginkan adalah A-nya bernilai positif ya. A-nya bernilai positif. Ini ya, A-nya bernilai positif. Oke. Berarti A-nya sama dengan 4 ya. Oke, jawabannya ada ya. Ini jawabannya 4. Baik, itu dulu ya. 2 soal. Hari ini saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup. Nanti kalau emang dirasa kurang saya tambahkan lagi ya. Silahkan dikerjakan latihan-latihan yang kalau kalian punya buku atau punya buku-buku latihan soal seperti SPM ya, punya kakak-kakak tingkat, kakak santri-santri kalian, senior-senior, bisa dipinjam ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.